mengenal sejak dahulu kala. Adanya bangsa asli ternak di Indonesia seperti sapi, kerbau, kambing, domba, babi, ayam, dan itik menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah mengenal ternak sejak dahulu kala. Tahapan sejarah usaha peternakan Indonesia disesuaikan dengan perjalanan sejarah. Kedatangan bangsa-bangsa Cina, India, Arab, Eropa, dan lain-lain, maka ternak kuda dan sapi yang dibawa serta bercampur darah dengan ternak asli. Terjadilah kawin silang yang menghasilkan ternak keturunan atau peranakan di berbagai daerah di Indonesia. Di samping itu, dalam jumlah yang banyak masih terdapat ternak asli. Dengan demikian, terjadilah 3 kelompok besar bangsa ternak, yaitu yang kelompok pertama adalah bangsa ternak yang masih tergolong asli, ialah ternak yang berdarah murni dan belum bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok kedua adalah kelompok peranakan, yaitu bangsa ternak yang telah bercampur darah dengan bangsa ternak luar. Kelompok ketiga adalah bangsa ternak luar yang dikembangbiakan di Indonesia, baik murni dari satu bangsa atau yang sudah bercampur darah antara sesama bangsa ternak luar tersebut. Bangsa ternak demikian dikenal dalam dunia peternakan sebagai ternak ras atau ternak negeri. Usaha peternakan di Indonesia telah dikenal sejak dahulu kala. Namun, pengetahuan tentang kapan dimulainya proses domestikasi dan pembudidayaan ternak dari hewan liar masih sangat langka. Di zaman kerajaan-kerajaan tua di Indonesia, usaha peternakan belum banyak diketahui. Beberapa petunjuk tentang manfaat ternak di zaman itu, serta perhatian pemerintah kerajaan terhadap bidang peternakan telah muncul dalam berbagai tulisan prasasti atau dalam kitab-kitab Cina kuno yang diteliti dan dikemukakan oleh para ahli sejarah. Sangat menarik apa yang dikatakan oleh para ahli sejarah tentang kegunaan ternak di zaman kerajaan Tarumanegara, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Sunda, Bali, dan Majapahit. Ternak di zaman kerajaan-kerajaan tua ini telah memiliki 3 peranan penting dalam masyarakat dan penduduk, yaitu sebagai perlambang status sosial, sebagai barang niaga atau komoditi ekonomi, dan sebagai tenaga pembantu manusia, baik untuk bidang pertanian maupun untuk bidang transportasi. Sejarah perkembangan peternakan dibagi menjadi 2 zaman. Yang pertama yaitu zaman masa penjajahan, di mana usaha peternakan atas bangsa-bangsa barat didirikan di Nusantara. Yang kedua yaitu zaman VOC atau masa VOC, di mana pada masa ini peternakan sendiri digunakan sebagai kepentingan tentara, di mana peternakan yang utama yaitu peternakan perkudaan atau kuda-kuda yang diternak sebagai alat perang pada zaman itu. Sejarah perkembangan peternakan, di mana setelah menjelaskan mengenai fokus utama pada zaman masa penjajahan dan juga zaman masa VOC. Setelah itu, pada zaman selanjutnya, peternakan di Nusantara mulai berkembang, di mana yang sebelumnya hanya kuda saja yang diternak, kemudian ada sapi yang berketurunan Bosendaicus yang semula tersebar di Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Bali, dan Lombok. Setelah itu, banyak hewan-hewan yang mulai diternak seperti kerbau, kambing, domba, dan juga hewan-hewan lainnya. Peternakan di Nusantara mulai berkembang seiring berjalannya waktu, sehingga banyak yang dapat kita ambil dari peternakan, seperti hasil-hasil dari peternakan tersebut, seperti telur ayam, susu sapi, dan juga hasil-hasil ternak lainnya, di mana perkembangan zaman tersebut membawa banyak sangat dampak pada pendidikan dan juga penelitian. Kaitan peternakan dengan disiplin ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Contohnya, kaitan peternakan dengan disiplin ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Contohnya, yang pertama, bagaimana peran ternak dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, PAD kabupaten atau kota di lahan kering. Yang kedua, mendirikan BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa dan Koperasi dari sektor peternakan dan yang lainnya. Yang ketiga, kredit UKM atau usaha kecil menengah dan dari berbagai bank, contohnya BNI, BRI, dan lain-lain untuk model pemeliharaan ternak tanpa agunan atau dengan agunan. Yang keempat, industri pariwisata seperti pacuan kuda yang dapat mendatangkan pendapatan untuk berbagai pihak. Yang kelima,
Ternak adalah tabungan yang tak kelihatan tapi tetap ada, baik itu di padang, penggembalaan maupun di pekarangan. Yang keenam, promosi pangan lokal seperti daging sei, abon sapi, dendeng manis, dendeng kering dari Sumba, dan kerupuk kulit.